Pernahkah ponsel Anda mati tepat sebelum panggilan paling penting dalam hidup Anda? Atau melewatkan kendaraan umum dalam waktu sekejap mata dan melihatnya pergi dengan kecepatan tinggi tanpa mempedulikan Anda? Frustrasi bukan hanya tamu rumah yang mengganggu, itu seperti sepupu yang memperpanjang kunjungannya. Dia menghabiskan semua makanan Anda dan kemudian memutuskan untuk tinggal. Kita semua pernah mengalami ini, terjerat dalam kekacauan nakal ini. Tetapi jangan hanya berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Mari kita cabut akarnya sekali dan untuk selamanya. Hari ini, kita akan membahas 7 praktik stoik yang kokoh untuk tidak hanya mengelola, tetapi mengusir frustrasi keluar pintu. Jika Anda baru di sini, saya punya tantangan kecil untuk Anda. Tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi untuk meningkatkan permainan mental Anda dan menjadi kuat di lautan kekacauan ini. Nah, bersiaplah. Mari kita mulai. 1. Fokus pada lingkaran kendali Anda. Epictetus mengatakan, manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah nyata, sebanyak yang dia khawatirkan dan bayangkan tentang masalah nyata itu sendiri. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kendali, atau lebih spesifik lagi, ilusinya. Anda tidak bisa mengendalikan lalu lintas yang membuat Anda terlambat atau cuaca yang merusak liburan Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah reaksi, emosi, dan pikiran Anda. Ini bukanlah semacam debu peri yang ditaburkan di atas kehidupan Anda, melainkan pergeseran pola pikir. Seperti contoh tindakan melewatkan bis, Anda bisa meninju udara dan marah, atau Anda bisa menggunakan beberapa menit ekstra untuk mengambil napas dalam-dalam dan meditasi, atau mungkin mendengar podcast, atau hanya menikmati langit. Kendaraan umum itu sudah pergi, dan tidak ada jumlah frustrasi yang akan mengubahnya. Di dunia yang bergerak cepat saat ini, ada dorongan untuk mencapai lebih banyak dan melakukan lebih banyak. Kita terus-menerus diserang oleh pesan-pesan yang mengganggu produktivitas kita. Tetapi, kehidupan bukanlah daftar tugas yang tak berujung. Ini adalah serangkaian momen, beberapa direncanakan dan beberapa tak terduga, yang bersama-sama menciptakan kain pengalaman kita. Jadi, ketika Anda terjebak dalam spiral kekesalan karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, ambil napas dalam-dalam dan lepaskan. Jika iya, maka bertindaklah. Tidak ada gunanya menarik rambut Anda hanya karena tertinggal oleh kendaraan umum, ketika Anda bisa mencari cara alternatif untuk sampai ke tujuan Anda. Menggali prinsip stoik pertama ini bisa membebaskan Anda. Ini seperti menghapus semua aplikasi yang tidak terpakai di ponsel Anda, yang bahkan Anda tidak sadari berapa banyak ruang penyimpanan yang mereka ambil. Lepaskan beban yang tak terkendali ini, dan Anda akan menemukan lebih banyak ruang untuk memperkaya hidup Anda dengan hal-hal yang benar-benar penting. Bayangkan dunia di mana setiap orang mempraktikkan hanya satu prinsip ini. Tidak ada lagi kemarahan di jalan, tidak ada lagi kemarahan antrian di toko kelontong. Nah, itu adalah dunia yang patut untuk diupayakan. Jadi, ambillah langkah pertama, fokuslah pada lingkaran kendali Anda. 2. Melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan pandangan dari atas. Jangan mencari cara agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginan Anda. Tetapi berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, maka hidup Anda akan mengalir dengan baik, ucap Epictetus. Anda tahu bagaimana dalam film, kamera seringkali melakukan zoom out untuk menunjukkan pemandangan luas dari adegan tersebut. Mudah untuk lupa bahwa dunia pribadi kita bukanlah seluruh alam semesta. Terkadang kita perlu pandangan dari atas untuk membumikan diri kita, untuk melihat bahwa masalah yang kita hadapi hanya seperti titik di dalam skema besar alam semesta. Merasa frustrasi karena wifi Anda mati, bayangkan melihat itu dari luar angkasa, di mana bahkan kota-kota besar terlihat seperti titik-titik kecil di atas bola. Cukup tidak signifikan, bukan? Pergeseran perspektif ini dapat memotong frustrasi, seperti pisau panas memotong mentega. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa masalah Anda sepele. Apa yang saya katakan adalah, terkadang membesarkan masalah tersebut dalam pikiran kita adalah apa yang memberi mereka kekuatan atas kita. Kita mengubah masalah sepele menjadi gunung dan bertanya-tanya, mengapa kita kesulitan mendakinya?
Sekarang, mempraktikkan pandangan dari atas bukanlah rute pelarian dari masalah Anda. Anda tidak bisa hanya mengabaikan ban kempes atau batas tenggang waktu yang mendesak, tetapi Anda bisa mengubah melalui lensa mana Anda melihat mereka, mempertimbangkan pentingnya mereka dalam cakupan hidup yang lebih luas, dan tiba-tiba mereka menjadi lebih mudah dikelola. Mengapa ini berhasil? Karena memperbesar pandangan Anda, menyusutkan masalah Anda, dan memperbesar apresiasi Anda terhadap apa yang Anda miliki. Jika Anda sehat, jika Anda memiliki atap di atas kepala Anda, jika Anda memiliki orang yang peduli dengan Anda, bukankah hal-hal itu lebih berharga daripada gangguan sesaat dalam rencana Anda? Praktik stoik ini bukan hanya tentang akrobat pikiran, ini tentang menyelaraskan kembali dengan apa yang benar-benar penting. Dan ketika Anda fokus pada gambaran besar, gambar-gambar kecil yang membentuknya tampak tidak mengganggu. Jadi, saat kehidupan melemparkan kesulitan, ambillah waktu untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Anda mungkin menemukan bahwa rintangan yang Anda hadapi tidak sebesar yang terlihat, membebaskan Anda untuk menanggulanginya secara langsung daripada dibekukan olehnya. 3. Menggunakan kekuatan saat ini. Sebuah kutipan bijak dari Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Kita selalu berlomba, bukan? Berlomba untuk menyelesaikan sekolah, mendapatkan pekerjaan, jatuh cinta, untuk memenuhi semua kotak imajiner yang dibuat oleh masyarakat untuk kita dalam perlombaan tanpa akhir ini. Mudah untuk melupakan momen saat ini. Para stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, fokus pada saat ini. Di era digital ini, praktik menjadi hadir pada waktu saat ini mungkin tampak lebih sulit dari sebelumnya. Pemberitahuan membanjiri notifikasi kita, berita terbaru mengganggu kita, dan kekhawatiran besok seringkali mengalahkan kegembiraan hari ini. Tapi inilah yang penting, frustrasi sering datang dari tarikan maju atau mundur. Entah kita frustrasi karena hal-hal tidak terjadi secepat yang kita inginkan, atau kita teriritasi tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dengan memusatkan diri pada saat ini, Anda merebut kembali waktu Anda. Ini seperti menghentikan kebocoran di kapal yang tenggelam. Anda tidak lagi membiarkan energi Anda meresap ke dalam momen yang di luar jangkauan Anda. Seperti masa lalu yang tidak dapat diubah, atau masa depan yang tidak dapat diprediksi. Jangan salah paham, perencanaan itu penting, dan belajar dari kesalahan masa lalu berharga. Tetapi membiarkan mereka mengkonsumsi momen sekarang Anda sama seperti meminjam masalah dari masa depan yang belum terjadi atau menyimpan penyesalan dari masa lalu yang sudah berlalu. Jadi, bagaimana cara menjadi lebih hadir? Mulailah dengan melepaskan diri dari kebisingan eksternal, matikan pemberitahuan yang kurang penting, luangkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa, praktikkan kesadaran atau cukup terlibat dengan apapun yang sedang Anda lakukan. Jangan hanya makan, rasakan. Jangan hanya mendengarkan, pahami. Jangan hanya menyentuh, rasakan. Hadir juga merupakan obat untuk frustrasi karena itu menyempitkan fokus Anda pada apa yang bisa dilakukan saat ini. Ini dapat menyederhanakan, menjelaskan, dan memberikan rasa kedamaian. Dengan memanfaatkan kekuatan saat ini, Anda meminimalkan ruang dan waktu bagi frustrasi untuk bernaung. Anda tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi Anda bisa mengendalikan fokus Anda. Dan ketika sorotan itu fokus pada saat ini, Anda akan menemukan bahwa banyak dari frustrasi Anda hanya larut ke dalam kekosongan. 4. Mengaudit dan mengelola keinginan Anda. Mari kita bicarakan tentang keinginan, saudara dekat dari frustrasi. Anda menginginkan hasil, dan ketika itu tidak terwujud, Anda merasa frustrasi. Sesederhana itu. Para stoik memiliki obatnya, yaitu dikotomi keinginan. Dalam stoikisme, keinginan dikategorikan menjadi dua tipe, keinginan alami dan sia-sia. Keinginan alami mencakup hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, dan kesejahteraan. Keinginan sia-sia meliputi ketenaran, kekayaan berlebihan, dan keinginan lain yang berlebihan. Kuncinya adalah memenuhi keinginan alami sejauh mana mereka berkontribusi pada kesejahteraan Anda, tetapi harus sangat berhati-hati dengan keinginan sia-sia. Manusia cenderung menginginkan lebih banyak seperti lebih banyak uang, lebih banyak pujian,
lebih banyak barang. Tapi pernahkah Anda menyadari bagaimana mengejar hal-hal ini justru membuat Anda merasa lebih lelah daripada terpenuhi? Anda akan menemukan bahwa mengkalibrasi kembali keinginan Anda akan secara alami menurunkan tingkat frustrasi Anda. Pertimbangkan hal ini. Jika Anda tidak mengejar tujuan yang tidak realistis atau dangkal, maka akan ada lebih sedikit ruang untuk kekecewaan, dan oleh karena itu, lebih sedikit ruang untuk frustrasi. Tetapi bagaimana cara mengidentifikasi keinginan yang layak untuk dikejar? Sebuah aturan praktis yang baik adalah bertanya apakah memenuhi keinginan ini akan benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi Anda. Jika lebih tentang validasi sosial atau gratifikasi jangka pendek, mungkin Anda perlu mempertimbangkannya kembali. Memahami dikotomi keinginan sama seperti pembaruan perangkat lunak bagi pikiran Anda. Ini menyederhanakan tujuan Anda, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kinerja Anda secara keseluruhan. Dan semakin sedikit kekacauan dalam penetapan tujuan Anda, semakin sedikit ruang bagi frustrasi untuk berkembang. Jadi, periksa keinginan Anda. Setelah Anda membersihkannya, Anda akan menemukan bahwa jauh lebih mudah menavigasi kehidupan dengan rasa tujuan daripada dipacu oleh angin yang tidak stabil dari keinginan sia-sia. 5. Berlatihlah visualisasi negatif. Sebelum Anda membuat kesimpulan sendiri, visualisasi negatif bukanlah tentang menjadi pesimis. Sebaliknya, ini tentang mempersiapkan pikiran Anda untuk kemungkinan rintangan sehingga Anda dapat mengatasinya dengan sikap dan ketahanan yang baik. Cobalah, bayangkan hari Anda berjalan sangat buruk. Kopi Anda tumpah, komputer Anda rusak, Anda ketinggalan kereta. Sekarang, tarik napas. Tidak satu pun dari ini terjadi, tetapi jika terjadi, Anda sudah membayangkannya secara mental. Anda sudah siap. Latihan ini melakukan dua hal luar biasa. Pertama, itu membuat Anda tahan terhadap kejutan awal dari peristiwa tidak menguntungkan. Jadi, ketika Wi-Fi tiba-tiba rusak 5 menit sebelum presentasi besar Anda tidak panik. Anda beradaptasi karena Anda sudah mempersiapkannya dalam pikiran Anda. Kedua, visualisasi negatif meningkatkan rasa syukur Anda ketika segala sesuatu berjalan lancar. Anda mulai menghargai hal kecil, seperti kopi yang tidak tumpah, komputer yang lancar, mendapatkan kereta tepat waktu. Kebahagiaan Anda dalam hidup berkembang karena Anda memahami betapa mudahnya segalanya bisa berubah arah. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya, apakah berpikir negatif tidak akan membuat saya cemas atau pesimis? Jawaban stoik tegasnya adalah tidak. Tujuannya bukanlah merenungkan hal-hal negatif, tetapi cukup menyentuhnya sehingga Anda melemahkan kekuatannya yang mencoba mengganggu Anda. Jangan gunakan ini sebagai alasan untuk selalu mengharapkan yang terburuk. Ini tentang membuat perdamaian dengan ketidakpastian, memperkuat diri Anda terhadap bola-bola lengkung yang mungkin dilemparkan kehidupan ke arah Anda. Ingatlah, bukan situasi itu sendiri yang menyebabkan stres dan frustrasi, tetapi persepsi Anda terhadap situasi itu. Jadi, cobalah ini. Saat Anda menyeruput kopi pagi Anda berikutnya, luangkan beberapa saat untuk membayangkan kemungkinan rintangan, lalu biarkan pikiran itu pergi. Anda akan menemukan bahwa ketika kehidupan melemparkan bola melengkung, Anda akan menangkapnya dengan kemampuan seorang pemain berpengalaman, bukan kepanikan pemula. Baiklah, inilah tantangan untuk Anda. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya yakin Anda bisa mencapai akhir. Percayalah pada saya, bagian paling transformatif menunggu di kesimpulan. Apakah Anda memiliki ketabahan untuk menyelesaikannya? Buktikanlah. Tetaplah bersama saya sampai kata terakhir, dan saya jamin Anda tidak akan menyesalinya. 6. Cintai takdirmu. Takdir mengarahkan yang bersedia dan menyeret yang enggan. Ucap Seneca, filsuf besar Stoik. Jika Anda telah mengangguk sejauh ini, prinsip Stoik ini mungkin sangat beresonansi dengan Anda. Amor fati atau mencintai takdir Anda, lebih dari sekedar menerima apa yang terjadi pada Anda. Itu tentang merangkulnya, mencintainya, mengetahui bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran yang tersamar. Dipecat dari pekerjaan Anda, alih-alih larut dalam kesedihan, pertimbangkan sebagai peluang untuk beralih karir atau mempelajari keterampilan baru.
Hubungan Anda berakhir, seberat apapun itu, mungkin itu adalah cara alam semesta untuk mengatakan bahwa ada yang lebih baik di luar sana untuk Anda. Ini tidak berarti Anda tidak boleh merasakan emosi seperti kesedihan atau kekecewaan. Itu tanggapan manusia yang alami. Sudut pandang Stoik adalah merasakannya, mengakui mereka, lalu membalikkan skripnya. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana ini bisa memperkaya hidup saya? Ini tentang mengubah apa yang banyak orang anggap sebagai hal buruk menjadi warna baru yang baik. Selain itu, Amor Fati sangat membebaskan karena melepaskan Anda dari pola pikir menyalahkan dan menempatkan dendam yang dapat sangat menguras. Tidak ada tempat bagi pertanyaan seperti, mengapa harus saya? Ketika akar dari pola pikir Anda adalah ujilah saya. Jadi, waktu berikutnya Anda mengalami kendala, jangan hanya menanggungnya, peluklah itu, cintai takdir Anda, dan takdir Anda akan mulai mencintai diri Anda kembali. Ini bukan tentang mengabaikan tantangan hidup, tetapi tentang menemukan cara untuk menari di tengah hujan daripada menunggu badai berlalu. 7. Memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Seneca pernah mengatakan, mari kita persiapkan pikiran kita seolah-olah kita telah mencapai akhir dari hidup. Mari kita tidak menunda apapun. Mari kita seimbangkan catatan kehidupan kita setiap hari. Anda mungkin menemukan ini sedikit kelam, tapi tetap bersama saya. Memento mori adalah frasa yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati, dan tujuannya jauh dari gelap. Ini adalah pengingat yang jelas untuk hidup secara autentik dan penuh semangat. Fokus pada apa yang benar-benar penting. Mengapa? Karena waktu kita terbatas. Gagasan tentang kematian membawa kejelasan tajam pada ketidakjelasan kehidupan, kekesalan, dan frustrasi yang tiba-tiba tampak remeh di hadapan ketidakkekalan kehidupan. Apakah kamu akan menyia-nyiakan saat-saat berharga kamu dengan meratapi komentar kasar atau kendala kecil? Stoik berpendapat bahwa mengingat kematian kita membantu kita memotong hal-hal yang remeh dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Tapi, ada lapisan lain pada mengetahui bahwa waktu kita terbatas dan itu adalah menambahkan rasa urgensi. Itu mendorong kita untuk bertindak, untuk berubah, untuk tumbuh, untuk memecahkan masalah, bukan besok tapi hari ini. Anda tidak lagi memiliki kesempatan mewah untuk menunda-nunda hal-hal yang penting, karena mengetahui bahwa kehidupan tidak menawarkan kesempatan tanpa batas. Jadi bagaimana Anda dapat menggabungkan memento mori ke dalam hidup Anda tanpa menjadi kelam? Gunakan itu sebagai pengingat harian. Ketika frustrasi atau terjebak, bertanyalah pada diri sendiri, dalam skema besar kehidupan yang terbatas, seberapa pentingkah masalah pada saat ini? Lebih sering daripada tidak, Anda akan menemukan bahwa apa yang Anda ratapi tidak sepadan dengan mengorbankan ketenangan pikiran Anda. Esensi memento mori bukanlah untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menginspirasi tindakan dan rasa syukur. Itu adalah alat untuk menyaring emas dari pasir, untuk memisahkan apa yang benar-benar penting dari kebisingan yang terus-menerus mengisi kehidupan kita dengan mengingatkan diri akan ketidakkekalan kehidupan. Anda tidak hanya mengurangi frustrasi, tetapi memperkaya keberadaan Anda sehari-hari. Tindakan Anda menjadi lebih bermakna, lebih disengaja, dan waktu Anda menjadi lebih berharga. Itu adalah pemeriksaan realitas utama yang menjaga Anda terkait sambil mendorong Anda untuk hidup sepenuhnya. Jadi di sini, kita sudah memiliki 7 praktik stoik yang dirancang untuk menangani frustrasi langsung. Terapkan satu persatu atau padukan sesuai dengan apa yang beresonansi dengan Anda. Kuncinya adalah untuk memulai. Karena pada akhirnya, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah, dan dalam kasus Anda dimulai dengan mengusir frustrasi ke tepi jalan. Mengetahui bahwa frustrasi seberat apapun bisa dijinakkan, dan bahwa Anda tidak harus menjadi korban, tetapi menjadi penguasanya. Dengan menerapkan ajaran stoik ini, Anda melengkapi diri Anda dengan lebih dari sekadar pengetahuan. Anda mendapatkan kebijaksanaan berharga di dunia yang berjalan sangat cepat ini. Jika wawasan ini beresonansi dengan Anda, dan jika Anda merasakan tarikan pemahaman atau percikan inspirasi, jangan hanya menyimpannya untuk diri sendiri.
Tantang diri Anda untuk sepenuhnya terlibat dengan komunitas ini. Tekan tombol berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol suka pada video ini. Marilah kita tidak hanya melewati kehidupan, tetapi menjelajah secara mendalam, mencari tahu banyak pelajaran dan kegembiraannya. Dan yang terakhir, tinggalkan komentar di bawah. Praktik mana yang membuat Anda terkesan, atau mungkin Anda telah menemukan cara unik Anda sendiri dalam menghadapi banyak belokan kehidupan. Karena pertumbuhan bukanlah perjalanan yang sendirian, dan wawasan Anda mungkin saja menjadi mercusuar yang dicari orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Manfaatkan sisi stoik di dalam diri Anda dan hadapi angin kehidupan dengan tegas. Anda pasti bisa melakukan ini. Tetap tenang, bertindak dengan bijak, dan hiduplah dengan filosofi stoik.